Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Apakah bisa dimulai? Bisa, Pak. Mohon semua on cam terlebih dahulu. Ya. Mohon semuanya on cam terlebih dahulu. Nanti akan saya absen. Ya, kecuali yang berhalangan, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wal batil. Innal batila kana zahuqan la yatakallam. Ini nazzalna al-Qur'an wa shifaa'an wa yanzilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi di kelas ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia yang banyak telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban yang paling mulia, yakni menuntut ilmu. Baik menuntut ilmu agama maupun menuntut ilmu umum yang lainnya. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan. Dan hidayah. Hidayah itu yang berarti petunjuk agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar dan mana yang keliru, yang salah. Karena tanggung jawab keilmuan seorang akademisi itu ke depan tantangannya adalah mencari kebenaran, mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran yang oleh agama Islam itu diperjuangkan, dipertahankan sampai kapanpun. Untuk lebih berkahnya, mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Dengan harapan dan doa kita panjatkan kepada Allah. Pertama, kita meniatkan mudah-mudahan berkah daripada bacaan surat Fatihah bersama. Kita mohon pertama kita senantiasa diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat yang banyak. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan orang tua kita,
ibu, dan ayah kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur sambil beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan orang tua kita yang sedang mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mencari rezeki, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, diberikan rezeki yang cukup untuk membiayai kita semua kuliah hingga akhir nanti. Salah satu bentuk birrul walidain, salah satu bentuk birrul walidain kita, baktinya kita seorang anak kepada orang tua adalah dengan cara mendoakan orang tua. Ya, teman-teman sekalian, salah satu bentuk baktinya kita adalah dengan cara mendoakan. Jangan hanya kita meminta didoakan, kita meminta uang, kita meminta ini dan itu, fasilitas ini dan itu kepada orang tua. Tetapi kita juga harus memberi. Memberi apa? Memberi doa kepada orang tua. Mendoakan. Karena kita itu sebagai umat Islam, yang kita punya doa, yang kita kaya itu kayanya dengan doa. Tidak mengapa kita tidak kaya dalam bentuk yang lain. Tetapi kita kaya dengan doa. Karena semua hakikatnya adalah milik Allah. Ilmu kita milik Allah. Tubuh, jasad, dan ruh kita juga milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau sudah itu adalah milik Allah, titipannya Allah, kapanpun Allah berkehendak, itu Allah bisa. Kun fayakun. Terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'a, jika Allah berkehendak sesuatu, menginginkan sesuatu, kun fayakun, maka jadilah sesuatu tersebut. Ya. Ada orang yang misalkan tidak berilmu, tetapi Allah kehendaki untuk berilmu, maka terjadilah. Ada orang yang bodoh, Allah kehendaki jadi pintar. Ada. Ada orang yang sudah pintar, Allah kehendaki untuk bodoh. Ada. Ada orang yang hidup, Allah kehendaki untuk meninggal. Bisa terjadi. Dengan berbagai perantara. Oleh sebab itu, mumpung orang tua kita masih ada, berbaktilah kepada orang tua. Ya, semuanya ya. Berbaktilah kepada orang tua. Orang tua dalam perspektif fikih Islam itu ada dua. Ada orang tua yang melahirkan kita secara biologis. Ada orang tua yang mendidik kita. Orang tua yang melahirkan adalah ayah dan ibu kita. Orang tua yang mendidik kita adalah guru, dosen, ustadz, kiai, para alim ulama, dan lain sebagainya. Mereka itulah adalah orang tua kita. Kita sambung ya jasadiah dan ruhiyah kepada orang tua kita agar kita memiliki ilmu yang berkah bermanfaat, bisa mendapatkan masa depan yang terbaik. Ya, saya kira kalian itu dalam setiap harinya bisalah memberikan yang terbaik kepada orang tua. Ya. Dalam contoh kecil, orang tua senangnya apa, kita belikan, walaupun bahkan walau kana gorengan gitu ya, walau kana gorengan. Yang penting saya teringat guru saya mengamanati untuk setiap harinya itu ada upaya memberi kepada orang tua. Kita menyisihkan mungkin jajan kita 1.000, 2.000. Bu, Pak, ini apa gorengan, pisang goreng atau apa. Karena itu kita berbakti kepada orang tua, memberi kepada orang tua, pahalanya itu 100 kali lipat. Ya. Menurut satu keterangan, kita memberi sesuatu kepada orang tua, pahalanya
100 kali lipat. Luar biasa. Belum lagi kunci kebahagiaan, di antara kuncinya adalah dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua ridho kepada kita, Allah pun ridho. Ridho Allah, ridhonya Allah, fi ridhol walidain, tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Wasuhtullahi, dan murkanya Allah, ya, fi suhtil walidain, tergantung kepada murkanya orang tua. Itu kunci sudah. Orang tua kita harus diprioritaskan dalam hal apapun. Apalagi kalau misalkan di antara kalian orang tuanya sudah sepuh. Orang tuanya sudah sepuh. Maka harus lebih ekstra lagi kalian memperhatikan orang tua. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengajak agar kalian berempati, bersimpati, bahkan lebih dari itu kepada orang tua dan guru-guru kalian. Untuk apa? Untuk kalian, masa depan kalian masih panjang. Masa depan kalian itu masih panjang. Kalau namanya panjang perjalanannya, maka butuh bekal. Di antara bekal-bekalnya itu adalah dengan berbakti kepada orang. Tidak akan ada orang yang merugi. Tidak ada orang yang akan sengsara selama orang tersebut berbakti kepada orang tua. Mau apapun, mau urusan dunia, mau urusan akhirat, jika orang tersebut berbakti kepada orang tua, maka tidak akan pernah ada rugi. Mari kita berdoa dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila rasul sallallahu. usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in. Innallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yulidu alaina bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaqatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Kita membaca sholawat syifa bareng-bareng, ya. Mudah-mudahan kita sehat, orang tua kita sehat, semuanya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Baik, selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Muhammad Dugi, mohon standby. Hadir, Pak. Adinda Diandra, Hadir, Pak. Zaki Fauzan. Pindah, Pak. Oh. Amanda Mutia Hafiz. Hadir, Pak. Siti Nurlaila, Hadir, Pak. Syifa Karla, Hadir, Pak. Halida Putri, Hadir, Pak. Maulana Randi, Hadir, Pak. Hanif Naufal, Hadir, Pak. Sabina Kaiza Putri, Hadir, Pak. Raden Feira Yasmin, Hadir, Pak. Rio Rizky, Hadir, Pak. Fatur Rahman, Pindah, Pak. pindah ya. Azura Damartia, Azura. Sudah masuk belum Azura? Oke, Nabila Putri. Nabila Putri, Hadir, Pak. Muhammad Vito, Hadir, Pak. Adam Damariski, Hadir, Pak. Muhammad Dirham, Hadir, Pak. Rauzan Naza, Hadir, Pak. Ihwanul Farid, Hadir, Pak. Nuzul Hadir, Pak. Salfadisa, Hadir, Pasa Atpul, Hadir, Pak. Karenza Audira, Hadir, Pak. Gias Julda, Hadir, Pak. Dias Hafsara, Saya, Pak. oke, Nizar Rahma, Hadir, Pak. Ahmad Faisal, Hadir, Pak. Selma Fadila, Hadir, Pak. Az-Zahra Salma, Hadir, Pak. Siti Haura. Hadir, Pak. Tadi Azura sudah masuk belum? Ada info? Azura? Itu Azura ada Pak, tapi kayaknya sinyalnya deh Pak, soalnya dia udah on mic tapi nggak ada suaranya. Baik. Oke, hadir semua ya. Saya persilahkan kelompok selanjutnya untuk menyampaikan materi. Izin share screen ya, Pak. Ya. Siti Haura, nanti setelah presentasi, saya mohon menyampaikan atau ditampilkan video terkait materi. Materinya tentang Islam Utsmani sampai dengan Nusantara, bukan? Iya, Pak. Nanti itu kan ada di YouTube itu cari yang terbaik terkait sejarah peradaban di Turki Utsmani, kemudian video yang kedua sejarah peradaban Islam di Nusantara. Dari mulai awal masuknya Islam ke Nusantara, kemudian bagaimana Wali Songo menyebarkan
Islam di Nusantara? Baik, Pak. Baik, nanti dibagi saja siapa yang mencari videonya. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait sejarah peradaban Islam masa Utsmani hingga Nusantara. Saya Manda Mutia Hafiz dan bersama rekan saya Siti Haura dan Adam dan Rizky. Next. Untuk topik pertama adalah awal mulanya. Yang pertama, sejak jatuhnya Daulah Abbasiyah ke tangan Hulagukan atau sebagai penguasa Mongol, dunia Islam mengalami desentralisasi dan disintegrasi. Nah, kenapa disebut desentralisasi? Karena tak ada lagi ibu kota daulah dan khalifah yang menjadi rujukan semua umat Islam. Yang terjadi justru disintegrasi yang direpresentasikan dinasti-dinasti kecil Islam terpecah-pecah dan saling serang satu sama lain. Terus yang kedua, minimnya persatuan umat Islam menyebabkan disintegrasi politik terjadi yang juga mengakibatkan beberapa daerah menjadi wilayah kekuasaan dinasti-dinasti kecil Islam ini jatuh ke tangan raja-raja Kristen. Contoh disintegrasi politiknya ketika dinasti Abadi, dinasti Murabit, dan dinasti Muwahhid di Spanyol saling serang satu sama lain. Terus juga Cordova jatuh tahun 1238, Seville di tahun 1248, dan akhirnya Granada jatuh di tahun 1491. Terus yang terakhir, lama berada dalam desentralisasi dan disintegrasi politik, hingga kemudian umat Islam bangkit yang ditandai dengan eksisnya 3 kerajaan besar. Nah, 3 kerajaan ini termasuk Kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua Kerajaan Syafawi di Persia dari tahun 1501 hingga 1736 Masehi, terus yang terakhir ada Kerajaan Mughal di India. Nah, dari ketiga kerajaan itu, Kerajaan Utsmani yang paling besar dan berpengaruh. Next. Kami akan membahas tentang Kerajaan Turki Utsmani. Nama Utsmani itu sendiri berasal dari nama Utsman putra Ertugrul. Pada mulanya sebuah emirat atau suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang emir di daerah perbatasan hingga akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi negara besar. Rajanya yang pertama adalah Utsman tahun 1281 Masehi dan hancur pada tahun 1924 dengan khalifat terakhir bernama Abdul Majid II. Ibu kota pertama negara ini adalah Bursa atau Bursa. Nah, sistem pemerintahan pada dinasti Utsmani ini menggunakan sistem pemerintahan monarki, yaitu kekuasaannya didasarkan pada hubungan darah atau keturunan yang lebih dikenal sebagai sistem kerajaan. Next. Terus mendekati tahun 1366, Turki Utsmani sudah memasuki daratan Eropa dengan Adrianople sebagai ibu kotanya. Tahun 1453, negara ini berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kesultanan Turki Utsmaniyah merupakan kesultanan terbesar dan paling berkuasa, berlangsung selama 6 abad lebih atau sekitar 625 tahun. Terus selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam masa Turki Utsmani. Ini terjadi dalam 2 periode. Yang pertama itu saat dipimpin oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih tahun 1453. Dengan bukti dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah daratan
Eropa termasuk Konstantinopel tanggal 28 Mei 1453 Masehi. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel ini, maka nama Konstantinopel beralih menjadi Istanbul. Terus yang periode kedua itu ketika puncak kejayaan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan Sulaiman I yang meliputi berbagai bidang. Nah, bidangnya itu termasuk wilayahnya yang sangat luas, kemajuan ekonomi perdagangan, kemajuan militer, dan kepandaian masyarakat yang adaptif terhadap kemajuan. Next. Untuk materi ini kami akan membahas tentang Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama, wilayah kekuasaan Kerajaan Utsmani meliputi 3 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Nah, kondisi yang demikian seperti ini memberikan gambaran bahwa kesultanan ini memiliki sistem politik pemerintahan yang teratur, kekuatan militer yang tangguh dalam rangka menjaga keamanan, dan ekonomi yang mapan. Selain itu, karena kondisinya seperti itu, warga kerajaan Utsmani terdiri dari beragam suku bangsa seperti Arab, Suriah, Irak, Mesir, dan sebagainya. Tapi mereka juga hidup berdampingan secara aman dan damai. Terus yang selanjutnya dikenal sebagai Sultan Mulia dan digelari Al-Qanuni sebagai penghormatan atas jasanya dalam menyusun Qanun Nameh. Nah, Al-Qanuni itu sendiri artinya sang penetap undang-undang, sedangkan Qanun Nameh itu artinya tradisi panjang yang terjelmakan dalam undang-undang. Banyak undang-undang yang berhasil dibuat dalam 42 tahun pemerintahannya, contohnya itu tentang administrasi peradilan, sistem promosi jabatan, sistem perpajakan, relasi adat dan konun, dan sistem keamanan negara. Nah, puncak pembaruan hukum ini disaksikan melalui majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata. Himpunan undang-undang tersebut dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Selanjutnya ada pembangunan yang telah dilakukan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama ada pembangunan madrasah dan perguruan tinggi. Madrasah dibeda-bedakan berdasarkan fungsi pendidikan siswa. Misalnya madrasah tingkat rendah mengajarkan tata bahasa Arab, sintaksis, logika, teologi, astronomi, geometri, dan retorika. Sedangkan madrasah tingkat kedua menekankan pengajuan literatur dan retorika. Untuk perguruan tinggi diajarkan hukum dan teologi. Perguruan tinggi yang dibangun oleh Sultan Sulaiman tahun 1550 dan 1559 menduduki ranking tinggi jika dibandingkan dengan perguruan tinggi yang dibangun oleh sultan-sultan sebelumnya. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta, sekolah, rumah sakit, jembatan, terowongan, dan lain-lain. Lebih dari 235 bangunan itu dirancang oleh arsitektur bernama Mimar Sinan. Ini ada salah satu karya paling terkenalnya itu Masjid Sulaimani. Menurut Philip Kahiti, dia menyimpulkan bahwa kerajaan Utsmani memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam 3 bidang, yaitu ilmu ketatanegaraan, arsitektur, dan juga puisi. Seni lukis Eropa dan puisi-puisi Persia seperti Qasidah, Ghazal, Masnawi, dan Rubai sangat kuat membentuk peradaban Turki Utsmani. Terdapat pula pujangga Utsmani yang terbesar antara lain Baki dan Nefi. Dalam perkembangan Turki Utsmani mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam, khususnya dari segi bidang militer. Kerajaan Utsmani lebih menekankan aspek militer dan mengembangkan prinsip dinasti dalam organisasinya. Bidang militer Turki Utsmani sangat unggul dan terkenal dengan tentara Janissarinya yang tangguh. Demikian besar pengaruh politik kerajaan Utsmani hingga dunia Islam pun berkiblat ke imperium ini untuk mendapatkan dukungan politik dan militer seperti saat dinasti Mamluk di Mesir, Muslim Gujarat, dan Aceh yang meminta bantuan Turki Utsmani ketika melawan Portugis. Lalu ada juga Muslim di Spanyol yang meminta bantuan Turki Utsmani ketika menghadapi gerakan rekonquista Kristen. Lalu
dalam perkembangan Turki Utsmani yang begitu lama, serta dengan segala kemajuan yang dicapai, sangat memberikan andil yang besar terhadap peradaban Islam. Sehingga pengaruh peradaban Turki sangat kuat, bahkan sampai abad ke-13, bahasa Arab menjadi bahasa resmi bagi negara di Asia Kecil. Lalu, dengan luasnya wilayah kekuasaan yang membentang dari Asia sampai Eropa dalam rentang waktu selama kurang lebih 625 tahun, terjadilah interaksi peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki dan saling mempengaruhi. Sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lemah. Namun pada era abad 21 ini, Turki masih menghadapi jalan panjang untuk mengejar ketertinggalannya, khususnya dalam pendidikan. Selanjutnya ada kemajuan yang telah dicapai Turki Utsmani. Yang pertama dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan. Masa kepemimpinan Ertuğrul sampai Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer. Lalu perang dengan Bizantium merupakan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut Janissary. Selain itu juga membuat Kerajaan Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja yang dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur, dan gubernur mengepalai daerah tingkat 1 yang di bawahnya ada bupati. Selanjutnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, kebudayaan kerajaan Turki Utsmani itu merupakan perpaduan ragam kebudayaan dari Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Lalu dari Bizantium, mereka mengambil ajaran tentang organisasi pemerintahan dan kemiliteran. Lalu dari Arab, mereka mengambil ajaran mengenai prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, kerajaan Turki Utsmani tidak begitu menonjol karena Turki Utsmani lebih fokus ke dalam kegiatan militer. Sehingga dalam khazanah intelektual Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari kerajaan ini. Selanjutnya dalam bidang keagamaan, agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan pun sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Ini ada timeline kemunduran Turki Utsmani pada abad ke-16 dan ke-17 merupakan puncak kemajuan Turki Utsmani karena pada abad ke-16 merupakan ekspansi paling agresif dan abad ke-17 merupakan periode pertahanan. Lalu sepeninggalan Sulaiman Al-Qawquni, kerajaan Utsmani mengalami sejumlah kegagalan dan kemunduran. Pada awal abad ke-20, Turki Utsmani sudah sulit dipertahankan karena Mustafa Kemal Atatürk berhasil menumbangkan pasukan Turki Utsmani dalam perang kemerdekaan. Lalu pada tahun 1922 dan 1924 terjadi pembubaran Turki Utsmani oleh Kemal Atatürk pada 1 November 1922, itu pembubaran Kesultanan Turki Utsmani dan pembubaran Khalifah Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Next. Untuk poin yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu masuk ke Nusantara terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu kehancuran. Maksud dari kehancuran di sini adalah kemunduran dari Daulah Abbasiyah itu membuat dunia kemajuan Islam itu berpindah dari Daulah Abbasiyah ke Turki Utsmani. Akan tetapi sebagian besar dari penduduk Daulah Abbasiyah itu juga melakukan pindah ke daerah India dan ke Asia Tenggara, salah satunya itu di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua yaitu perkembangan. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan telah terjadi di dunia. Perkembangan melalui jalur pelayaran dan perdagangan mulai muncul dan mulai ramai. Perdagangan ini banyak didorong karena keinginan untuk mencari rempah-rempah dan keinginan untuk berdagang. Misalnya perdagangan itu dilakukan dari benua Eropa, dari timur tengah hingga ke Kepulauan Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik. Kepulauan Nusantara sendiri itu merupakan pusat perdagangan dunia.
sehingga Nusantara pada waktu itu menjadi hal yang mendorong bagi umat muslim untuk pindah atau menetap di Nusantara untuk selama-lamanya. Next. Kemudian yang kedua yaitu bukti masuknya Islam. Bukti masuknya Islam yang pertama saya ambil dari contoh yaitu penemuan batu nisan dari Fatimah binti Maimun yang ditemukan di daerah lereng Gresik pada tahun 1082 Masehi sekitar pada abad ke-11. Kemudian bukti masuknya Islam yang kedua yaitu penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh selaku raja dari kerajaan Samudra Pasai di daerah Gampong Lok Sumawe pada tahun 1297 Masehi. Berdasarkan penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh ini, Islam dipercaya masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kemudian bukti masuk yang ketiga yaitu penemuan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1419 Masehi. Berdasarkan penemuan makam ini dipercaya Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-15. Next. Next. Kemudian strategi masuknya Islam di Nusantara ada 5 cara. Cara yang pertama dan yang paling utama yaitu digunakan adalah menggunakan jalur perdagangan. Nah, pada waktu zaman dahulu memang Selat Malaka itu merupakan pusat atau bisa dikatakan transitnya negara-negara dari Arab, pedagang-pedagang dari Cina, dan pedagang-pedagang dari Gujarat untuk melakukan perdagangan di situ. Nah, melalui jalur perdagangan ini, mereka secara tidak langsung ulama-ulama dari pedagang saudagar-saudagar dari Timur Tengah ini, mereka secara tidak langsung menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur dakwah. Jalur dakwah ini dilakukan oleh para mubalik-mubalik yang berasal dari daerah Timur Tengah. Kemudian strategi yang ketiga yaitu melalui perkawinan. Nah, pada waktu itu kebanyakan para ulama itu tidak hanya sekedar melakukan perdagangan saja di pusat pelayaran atau pusat perdagangan itu tadi, tetapi kebanyakan para ulama dahulu itu melakukan perkawinan dengan masyarakat lokal di Nusantara, sehingga hal ini membuat Islam juga menyebar dengan cepat di Nusantara. Next. Kemudian strategi yang keempat yaitu melalui strategi pendidikan. Pertama kali Islam masuk ke Indonesia, Islam diperkenalkan oleh para ulama, dan dari para ulama itu salah satunya yang paling terkenal itu adalah Wali Songo dari Jawa. Nah, para Wali Songo dulu kalau menyebarkan agama itu tidak pertama adalah dengan cara yang damai, kemudian karena setelah mendapatkan pengakuan dari masyarakat lokal, kebanyakan para ulama itu membangun pesantren di Indonesia, sehingga hal ini dapat mempermudah untuk memberikan syiar Islam melalui jalur pendidikan. Kemudian strategi yang kelima yaitu strategi budaya atau secara kultural. Nah, Islam masuk di Indonesia itu secara damai, tidak ada peperangan atau kekerasan. Islam masuk di Indonesia itu bukan sebagai agama yang baru, tetapi Islam itu mampu mengakomodasi budaya-budaya lokal. Misalnya saja budaya tahlilan, budaya tahlilan di mana ada sedikit unsur-unsur dari budaya Jawanya dengan budaya Islam. Kemudian ada unsur-unsur campuran juga antara budaya Islam dengan budaya Hindu yang pernah ditemukan di menara di Masjid Kudus. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu tidak melalui peperangan, tetapi melalui akulturasi dengan budaya lokal di Nusantara. Next. Kemudian fase peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, fase pertama yaitu sekitar abad ke-13 sampai ke-15. Tahap ini disebut sebagai tahap pembentukan Islam secara formal, yaitu fase pengenalan dasar-dasar kosmopolitanisme Islam dan ketentuan dasar syariah Islam. Jadi pertama kali Islam datang ke Indonesia, Islam mengajarkan Islam disebarluaskan itu tidak langsung harus sesuai dengan Islam seperti ini, tetapi pengenalan dasar-dasar Islam sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Kemudian pada abad ke-15 sampai 16 ini disebut sebagai tahap puncak Islamisasi. Karena pada tahap ini itu para ulama itu jumlahnya sangat banyak dan memiliki perkumpulan yang jelas, seperti salah satunya itu adalah Wali Songo. Kemudian di tahap ini itu berkembang pula kerajaan-kerajaan di Indonesia yang semakin memperluas
syiar Islam itu sendiri, seperti contohnya kerajaan Demak, ada kerajaan Sumatera itu di kerajaan Aceh, seperti itu. Kemudian lanjut pada fase ketiga, yaitu pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Nah, pada tahap ini itu disebut sebagai tahap perkembangan ilmu-ilmu keislaman di Nusantara, seperti munculnya karya-karya fikih, hadis maupun tasawuf. Nah, selain itu, pada abad ke ini pula itu perkembangan pesantren di Indonesia itu semakin pesat. Salah satunya itu pesantren-pesantren yang pernah berdiri itu yaitu pesantren Babakan Ciwaringin di Cirebon, pesantren Sidogiri Pasuruan di Jawa Timur, dan pesantren Tegalsari di Ponorogo. Dan pada tahun ini pun juga muncul ulama-ulama yang terkenal ahli dalam menghasilkan karya-karya. Salah satunya yang paling terkenal itu yaitu Hamzah Fansuri yang telah menulis buku berjudul Syaraf al-Asyikin dan Asrar al-Arifin. Next. Kemudian ini fase yang hampir sekarang, yaitu fase pada abad ke-20. Islam berkembang semakin pesat. Pesatnya perkembangan ini tuh karena munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islami, terutama pondok-pondok pesantren yang semakin modern. Terus pada fase abad ke-20 ini, khususnya di Nusantara, itu juga berkembang ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Next. Nah, yang terakhir yaitu dominasi Islam. Maksud dominasi Islam di sini bukan berarti Islam itu menguasai atau menghancurkan, enggak. Islam di sini adalah sebagai mayoritas bangsa Indonesia. Karena Islam masuk ke Indonesia itu selalu beradaptasi dengan budaya lokal yang ada. Nah, hal ini itu yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai hal yang baik, sehingga ketika Islam masuk di Indonesia dan mampu menyesuaikan dengan budaya lokal, orang-orang di Indonesia itu mudah untuk menerima Islam, sehingga Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia. Next. Ini sumber referensi dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Mungkin sesi selanjutnya langsung itu apa Pak? Langsung video. Ya, langsung video baiknya. Ya, Pak. Pada satu malam di tahun 1200. Udah kedengeran belum ya suaranya? Sudah. Oke, thank you. 99 Masehi, salah satu penguasa dari suku Turk di Anatolia bermimpi. Sebuah pohon besar keluar dari pusarnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya, Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Utsman, sehingga di kita sering disebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani.
Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Tesaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib Besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk Muslim bernama Timur Lenk. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara, memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani, dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna, kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Putra dari Murad II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel, kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad serangan. Pada 29 Mei 1453, ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani. Kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481 dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, putra sulung sang sultan. Puncak kejayaan dinasti Utsmani. Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani. Di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi, Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmani. Pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung,
yang memerintah antara 1520 hingga 1566. Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Selim I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohawk tahun 1526, dia menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an, sepeninggal Sultan Sulaiman. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmani. Yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V, bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen sanki bütün İslam beldeleri düştün. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilengsarkan, digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kekalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di Blok Sentral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan restu sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Permisi, Pak.
izin bertanya, Pak. Ini Ini selanjutnya ada video yang sejarah peradaban Islam Nusantara, tapi karena durasinya cukup lama, jadi nanti beberapa akan kita skip dan kita cepetin. Ketika Nusantara tengah berjaya sebagai kosmopolitan dunia, kawasan Eropa pada masa itu belum lagi memiliki peran penting dalam peradaban dunia. Abad pertengahan adalah masa kegelapan orang-orang Eropa. Kebutuhan hidup mereka bahkan sebagian besarnya dipasok dari Asia, terutama rempah, kain, dan emas. Perang salib yang pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 mengubah arah sejarah dunia. Perang antara orang-orang Eropa dan Asia Barat ini berlangsung lebih dari 700 tahun, dari abad 11 sampai abad 17. Kerusakan akibat perang ini mendedahkan luka dan dendam sejarah tak terlupakan. Perdagangan antara Asia dan Eropa yang pada masa itu digerakkan terutama oleh saudagar-saudagar Arab dan Tiongkok, ikut terdampak oleh perang salib. Orang-orang Eropa tidak lagi mendapat pasokan kebutuhan dari kawasan Asia. Mereka kemudian dipaksa menjelajah samudra, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah. Para penjelajah Eropa pada masa itu sesungguhnya hanya noktah kecil dalam samudra luas perdagangan di Asia. Demikian juga dengan Amerika, yang bahkan jadi terra incognita yang belum lagi ditemukan. Sebagai perbandingan, sampai abad ke-17, Asia menguasai 80% perdagangan dunia. Antara tahun 1405 sampai 1433, 7 armada Tiongkok yang dipimpin Cheng Ho menjajaki kepulauan Nusantara, Jazirah Arab, sampai Afrika Timur. Armada terbesar Cheng Ho terdiri atas 300 kapal dan membawa hampir 30.000 orang. Sementara armada Columbus pada tahun 1492
hanya terdiri dari 3 kapal kecil dengan pekerja hanya 120 pelaut saja. Menempatkan orang-orang Eropa sebagai penakluk nan gagah perkasa. Dengan demikian, hanya menunjukkan kerendahan diri dan inferioritas sejarah bentukan penjajah. Orang-orang Eropa itu bahkan harus mengiba dan mengemis ketika memulai perdagangan di Nusantara. Upeti dan sesembahan mereka hadiahkan kepada penguasa-penguasa lokal, baik raja maupun syah bandar pengatur pelabuhan. Sampai kemudian, muslihat dan siasat jahat mereka menghancurkan kepingan-kepingan Nusantara. Penguasa dan raja lokal yang kemaruk dengan hasrat diri dan janji muluk orang-orang Eropa satu persatu ditaklukkan. Demikian juga dengan strategi hegemoni di antara orang Eropa sendiri yang membagi dan mengkapling dunia sebagai tanah jajahan mereka. Sebenarnya mereka tidak ingin bercokol, karena mereka sebenarnya awalnya hanya ingin berdagang. Tapi karena mereka terlibat dalam politik-politik lokal, kemudian menawarkan konsesi-konsesi ketika terjadi perebutan kekuasaan di banyak tempat di Jawa dan banyak tempat di Nusantara, itu kan investasi yang besar. Jadi akhirnya mereka itu udah banyak mengeluarkan modal untuk terlibat dalam internal urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan ketika mereka bangkrut, mereka tidak miskin karena mereka punya wilayah yang sangat luas yang mereka udah investasikan dalam periode yang panjang. Jadi ketika mereka bangkrut di abad ke-19 awal itu diambil alih oleh negara. Negara itu udah punya geografi yang luas, itu yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda. Bangsa Eropa ini kan semua berkontestasi, mereka ingin menguasai, tapi mereka sendiri, misalnya di Jakarta, kita bisa lihat kontestasi antara Inggris dengan Belanda, dengan Portugis gitu ya. Itu dengan mudah bisa kita lihat, bukan hanya terjadi di Ambon, tapi juga di kota Jayakarta, kota Sunda Kelapa ketika ingin diserang oleh Fathahillah, itu kerajaan Sunda itu sedang berusaha membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis. Nah, tapi ini dilihat oleh kerajaan Demak itu sebagai sesuatu yang salah begitu. Nah, nanti akan bertambah lagi pemainnya, ada Inggris, ada Belanda. Nah, akhirnya satu sama lain berkonflik, mengadakan perang, tapi kemudian mereka sadar, orang-orang Eropa, kemudian mereka berbagi ruang koloni, dan di situ mulai dalam geografi yang luas kita akan melihat kawasan-kawasan jajahan orang Eropa dengan batas-batas yang sebenarnya sudah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian di Eropa. Ya itu, karena mereka kan melihat kawasan timur itu sebagai kawasan uncivilized, kawasan yang tidak beradab. Dan mereka ingin memberadabkan, mereka ingin melakukan sivilisasi. Itu eufemisme atau politik menutupi kejahatan mereka. Mereka seolah membawa peradaban, padahal mereka melakukan kolonisasi, eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya. Jadi setelah rempah hilang, mereka mencari rempah baru dalam tanda petik, mulai era-era perkebunan besar begitu, kemudian mineral. Nusantara berubah menjadi Hindia Belanda. Nederland atau Hollandia, kerajaan kecil di benua Eropa menjajah wilayah ini berabad-abad lamanya. Dalam upaya mengekalkan penguasaan atas Nusantara, VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mengatur hampir seluruh segi kehidupan kaum pribumi, termasuk kehidupan umat Islam, yang sekian abad sebelumnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam peradaban Nusantara. Ada banyak teori tentang pendapat Islam masuk ke Nusantara ini, mulai seperti apa bentuknya, kemudian kapan, bagaimana, dan abad berapa. Tapi secara inti adalah hampir semua pakar sejarah itu sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini dengan cara damai atau dengan cara inkulturasi. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan fisik. Tapi menurut beberapa pakar sejarah juga bukan berarti Islam ke Indonesia ini tidak pernah mengalami kekerasan atau tidak pernah terjadi ekspansi militer sebagaimana Islam masuk ke Eropa, ke Persia, ke India, ke Afrika. Tapi pernah, setidaknya Grenville itu bercerita bahwa pada akhir abad 7 Masehi, ketika Islam jaya di tangan dinasti Umayyah, Khalid bin Walid, itu pernah dinasti ini ekspansi militer ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Spanyol, ke Afrika, termasuk ke Nusantara.
Persatuan Islam dan Nusantara yang berjalan harmonis selama berabad-abad itu dirusak oleh kedatangan orang-orang Barat. Mereka membawa serta semangat perang salib yang menjadi salah satu pendorong utama penjelajahan samudera orang-orang Eropa itu. Sebagaimana visi dan semboyan mereka yang terkenal, gold, God, and glory. Gold atau emas untuk menunjukkan pencarian mereka akan hasil bumi, seperti hasil tambang dan rempah. God atau Tuhan untuk menyatakan misi penyebaran ajaran agama mereka. Dan glory atau kejayaan sebagai tantangan untuk mewujudkan kemenangan di seluruh penjuru dunia. Perlawanan dan peperangan terjadi di mana-mana, namun kekuatan yang tercerai-berai oleh siasat pecah belah membuat Nusantara terkapling-kapling di bawah penjajahan. Demikian juga perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berulang kali terjadi untuk kemudian padam oleh kelicikan Belanda. Kalau masalah perlawanan, ada banyak perlawanan ya. Yang ke-17 itu ada Sultan Agung yang sempat 2 kali menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Kemudian ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1666 yang kemudian juga berakhir dengan perjanjian Bungaya, di mana kemudian VOC berhasil menundukkan Makassar. Dan ada banyak lagi perlawanan ya sepanjang abad ke-17, tapi memang yang terbesar kemungkinan adalah 2 itu ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram itu dan juga oleh Sultan Hasanuddin. Setelah itu banyak perlawanan, tapi saya kira tidak ada yang mengancam secara serius ya keberadaan VOC di Indonesia. Pada awal abad 20, kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda membuka cakrawala baru kebangkitan nasional Indonesia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat mengubah paradigma kaum pribumi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Islam Nusantara yang menyadari bahwa perlawanan atas penjajahan tidak selalu harus dengan perang dan angkat senjata. Berorganisasi dan memajukan pendidikan jadi jalan baru memperjuangkan kemerdekaan. 16 Oktober 1905, Haji Saman Hudi mendirikan organisasi Islam modern pertama di Indonesia, yakni Sarekat Dagang Islam. Awalnya Sarekat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru. Dia mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional di tahun yang sama. 18 November 1912, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah bertujuan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan seluruh kaum pribumi, antara lain melalui pendidikan. Perkembangan gerakan dan organisasi kaum pribumi dari lingkungan Islam ini tentu saja tidak dibiarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Mereka kemudian membuat ordonansi atau peraturan pemerintah terhadap guru serta sekolah liar. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengawasi aktivitas para guru agama, kiai dan ulama yang selama ini menentang penguasa. Gerak guru serta kemajuan Islam pun dihambat. Pemerintah kolonial bersikeras melalui berbagai kebijakannya, menolak peran Islam dalam kehidupan publik. Sarekat Islam dan Muhammadiyah akhirnya mendesak agar peraturan itu diberlakukan di luar Jawa. Maka pada 1925 dikeluarkan peraturan guru yang baru, ordonansi diperlunak. Rupanya peraturan baru tersebut dikeluarkan dengan tujuan yang sama, mengawasi guru agama, termasuk guru mengaji dan mubalik. Ordonansi yang sudah diperlunak ini pun diterapkan di seluruh Nusantara. Perlawanan sengit terhadap ordonansi kemudian datang dari ulama terkemuka, Haji Rasul atau Haji Abdul Karik Amarullah. Ayah Buya Hamka ini memandang ordonansi sebagai ancaman langsung terhadap pengajaran dan penyebaran agama Islam. Haji Rasul pun mendesak Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam lain untuk menentang ordonansi itu. Pada 19 Agustus 1928, diadakan rapat akbar yang memutuskan menolak ordonansi guru. Kendati gagal menerapkan ordonansi guru, pemerintah kolonial memperkenalkan ordonansi sekolah liar pada September 1932 untuk mengendalikan sekolah-sekolah kaum pribumi.
penolakan ordonansi tersebut lebih luas, tidak terbatas pada kelompok muslim, tapi juga kelompok atau organisasi lain yang menyelenggarakan sekolah swasta. Mulai dari kalangan tradisionalis dan modernis, hingga kelompok radikal dan kelompok moderat bekerja sama menentang kebijakan tersebut. Sementara kebijakan politik etis diberlakukan pada 1901. Secara konsep politik etis berpihak pada kaum pribumi. Namun pelaksanaannya, kolonial Belanda bekerja sama dengan kaum liberal atau pemegang saham, mengeksploitir daerah jajahan untuk kepentingan ekonomi. Belanda menerapkan trilogi program, edukasi, irigasi, serta transmigrasi. Politik etis nyatanya mendukung kepentingan politik penjajahan. Di samping mencerdaskan rakyat yang mayoritas muslim, juga mampu meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka. Meskipun sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat, tapi sekolah-sekolah itu ikut membawa perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah sistem barat nyatanya mendorong timbulnya pemikiran baru bagi pengelola pendidikan Islam di tanah air. Sistem pendidikan pondok pesantren mulai mendapat sorotan karena dinilai kolot, serta sudah tidak mampu memenuhi tuntunan dan kebutuhan zaman. Sebaliknya, para penyelenggara pondok pesantren yakin bahwa sikap menutup diri terhadap dunia luar erat kaitannya dalam upaya mempertahankan kemurnian agama dari unsur pengaruh budaya barat yang modern. Baik, sekian video yang kami tampilkan. Pak, mohon maaf, ini sekarang sesi tanya jawab. Oke, baik. Yang mau bertanya silahkan. Silakan yang bertanya, ini menarik, banyak materi-materinya ini perlu dipertegas. Silakan teman-teman. Mungkin bisa angkat tangan dulu, nanti biar di list. Silakan. Itu semuanya on cam lah, saya minta semuanya on cam.
Ya, tinggal apa? Ada yang bertanya Islam di Nusantara. Kita ini kan orang Islam di Indonesia hari ini. Nah, sejarah peradaban Islam di Nusantara perlu kalian ketahui sebagai wawasan dan khazanah keilmuan. Bukan hanya khazanah keilmuan, tapi melengkapi keyakinan kita. Silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Nizar. Mengapa batu nisan dianggap sebagai bukti masuknya Islam di Nusantara? Nah, sebelum masuknya Islam ke Nusantara itu kan masyarakat lokal atau masyarakat Nusantara pada waktu itu kan masih menganut kebudayaan Hindu-Buddha dan animisme. Nah, dulu kan sebelum pada masa Hindu-Buddha dan animisme, pada masa Hindu-Buddhanya maksud saya itu kan tulisan-tulisan yang dikenal pada zaman dulu itu kan adalah tulisan Pallava bahasa Sanskerta. Nah, dengan batu nisan ini, batu nisan yang ditemukan itu bertuliskan huruf Arab. Nah, karena bertuliskan dengan huruf Arab itu, sehingga batu nisan ini dijadikan dasar bahwa batu nisan yang bertuliskan Arab itu tadi dianggap sebagai bukti bahwa Islam itu masuk di Nusantara. Seperti itu, Nizar, bagaimana jawabannya? Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dirham. Penyebab internal runtuhnya dinasti Ottoman dan gimana proses transisinya ke masa yang baru. Jadi kerajaan Ottoman ini mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni.
Nah, sultan-sultan setelahnya itu pada umumnya lemah dan tidak berwibawa gitu. Nah, terus penyebab lainnya adalah kehidupan mewah dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istana sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara. Terus faktor yang lain itu pada saat kepemimpinan Mustafa, beliau juga nggak mampu menenteramkan suasana istana dan bahkan mengundang banyak permusuhan di kalangan pembesar istana. Terus setelah itu muncul nih kelompok militer yang semakin memperketat usaha mereka untuk menggulingkan sultan dengan membentuk komite-komite rahasia. Terus gimana sih proses transisinya? Jadi si Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan ini mendesak Sultan Abdul Hamid II untuk menghidupkan kembali Konstitusi 1876 dan akibat desakan itu pemilihan umum diadakan dan terbentuklah parlemen baru. Oke, thank you. Izin menjawab pertanyaan dari Hanif Naufal. Boleh dijelaskan secara singkat 4 teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nah, teori-teori ini kan teori-teori yang menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Pertama yaitu dijelaskan mengenai teori Gujarat atau teori India. Nah, teori Gujarat atau teori India ini berarti menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui atau disebarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat pada waktu itu melaksanakan perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu melalui teori Mekah. Melalui teori Mekah, teori Arab ini ya sama bahwa Islam itu juga datang dibawa ke Nusantara pada waktu itu juga dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab. Kemudian kalau untuk teori Persia ini, bukti yang menunjukkan itu adalah kalau teori Persia menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dilihat dari penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa Persia itu yang kerap Islami itu ternyata memiliki kesamaan dengan bahasa di Nusantara. Sehingga keadanya kesamaan bahasa Persia dengan bahasa yang telah berkembang di Nusantara itu dianggap sebagai Islam masuk di Nusantara. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Cina. Nah, kalau teori Cina ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh pedagang Muslim yang pedagang Cina yang beragama Muslim, beragama Islam maksud saya. Nah, jadi pedagang Cina pada waktu itu melakukan perdagangan dan sekaligus menyebarkan agama. Seperti itu. Bagaimana Hanif Naufal? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama.
izin menjawab pertanyaan dari Dugi. Pertanyaannya yaitu seberapa pentingkah sih menaklukkan Konstantinopel itu secara dunia Islam maupun secara dunia luas. Nah, kita mengetahui Konstantinopel dulu itu kan merupakan pusat perdagangan. Dan sekaligus Konstantinopel itu merupakan jalur dari perdagangan dari bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, kalau bagi dunia Islam pada waktu itu penaklukan Konstantinopel dilakukan karena pada waktu itu antara umat Islam dengan umat Kristen telah terjadi perang salib. Nah, karena adanya perang salib itu umat Islam berusaha untuk memiliki kekuasaan sehingga pada waktu itu umat Kristen pokoknya dengan penaklukan Konstantinopel itu umat-umat Kristen itu mereka kekurangan pasukan-pasukan yang dibutuhkan. Kemudian untuk secara dunia luas, kalau misalkan Konstantinopel itu dikuasai, berarti orang-orang Eropa mengalami kesusahan. Maksudnya dalam kesini adalah orang-orang bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa yang beragama non-Muslim itu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Dan pada waktu itu pula Konstantinopel itu dianggap sebagai pusat perdagangan yang terkenal, belum seperti di Nusantara. Dan Konstantinopel sendiri juga merupakan pusatnya, seperti itu. Bagaimana, Duki? Terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Putri. Upaya apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk dapat membantu melestarikan dan merawat peninggalan Islam di Indonesia? Contohnya itu, upayanya kita bisa memelihara peninggalan sejarah dengan menjaga kebersihan dan keindahannya. Terus juga kita pastikan agar peninggalan tersebut itu tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun buatan. Terus juga kita nggak boleh coret-coret benda peninggalan sejarah. Terus juga turut menjaga kebersihan dan keutuhan si benda peninggalan sejarah ini. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Dias Hapsara. Puncak kejayaan Utsmani itu pada masa pemerintahan siapa dan pada abad berapa? Nah, puncak kejayaan Turki Utsmani itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Salim I dan pada abad ke-16. Bagaimana, Dias? Oke, terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Vira. Dengan keterbatasan teknologi dan alat transportasi, bagaimana cara para cendekiawan Muslim Nusantara pada masa lalu dalam menuntut ilmu dan mengakses kitab atau literatur Arab? Nah, kalau menurut saya kan cendekiawan Muslim dulu kan Nusantara kan belum mengenal agama Islam. Kemudian diperkenalkan oleh para pedagang dari bangsa-bangsa lain. Nah, ketika para cendekiawan Muslim di Indonesia itu mendapatkan pembelajaran mengenai Islam sekaligus paham betul tentang bahasa Arab. Nah, karena pemahaman tentang bahasa Arab ini menurut saya menjadi dasar oleh para cendekiawan Muslim Nusantara pada masa lalu sebagai dasar mereka untuk mendalami agama. Jadi pemahaman mereka atas bahasa Arab itu menurut saya membuat para ulama dahulu itu mudah untuk mengakses kitab atau literatur Arab. Seperti itu, Vira. Bagaimana, Vira? Terima kasih, Adam. Saya izin menjawab pertanyaannya Rauzan, apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam pada masa dinasti Turki? Terdapat beberapa penyimpangan, mungkin seperti adanya kehidupan mewah yang dan berlebihan atau maaf penyebab ada kehidupan mewah dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istananya. Jadi ada penyimpangan juga gitu yang bisa salah satu penyebab internal runtuhnya dinastinya juga. Terus setelah Turki dikuasai oleh Kemal Atatürk juga ada pengurangan peranan Islam di Turki seperti madrasah ditutup, pelarangan memakai jilbab dan pakaian keagamaan, sama azan juga dirubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Apakah menjawab? Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih.
Baik, saya kira tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman yang lain bisa membantu menjawab gitu loh. Kalau misalkan belum dapat jawabannya, Mbak Siti Haura dan Mas Adam. Ya, Pak. Sekarang yang belum terjawab yang mana, wis? Saya bantu, wis. Oh ya, Pak, yang pertanyaan nomor 3, 6, sama 9, Pak. Diperbesar. Iya. Apakah ada alasan khusus akan kenapa bangsa Arab memberontak? Mengingat Turki Utsmani saat itu dapat dikatakan sebagai peradaban Islam saat itu. Baik, Randi. Kamu tahu siapa yang melengsarkan Turki Utsmani? Halo? Tahu, Pak. Siapa? Kemal Atatürk, Pak. Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu siapa? Punya muatan apa? Dia sekuler liberal gitu, Pak. Setahu saya. Sekuler liberal. Terus apa ada alasan khusus? Alasan khususnya politik praktis. Kamu tidak kalau kita berbicara bangsa kita, ya, Soekarno digantikan oleh Soeharto, Pak. Soeharto. Bagaimana kejadian sebelum Soekarno sakit dan seterusnya, terbitnya Super Semar dan lain seterusnya. Ya, seperti itu saya kira. Kemal Atatürk itu bisa kamu baca bukunya terkait Kemal Atatürk. Ya, satu sisi kepemimpinannya bisa kita ambil, tangguh dan lain sebagainya, menjadikan Turki itu menjadi satu sisi lain lebih baik manajerialnya. Bukannya berarti Turki Utsmani sebelumnya tidak baik, akan tetapi dalam pola peradaban itu ada 4 analisis yang perlu kita lihat. Singkatnya, saya menjelaskan singkat, ada analisis peradaban yang bisa kita analisis melihat satu peradaban. Satu adalah, yang pertama adalah generasi perintis, generasi founding fathers. Yang kedua, generasi penerus. Yang kedua, generasi penerus. Yang ketiga adalah generasi penikmat. Yang keempat, generasi kehancuran. Itu mesti ada dari mulai Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamlukiyah, Muwahhidun sampai dengan yang terakhir Ottoman, Turki Utsmani. Itu kita potret 4 analisis ini menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya. Nah, nanti dialektika dan dinamika yang ada di dalamnya beragam, ya. Itu saya menjelaskan singkat. Kemudian Ahmad Faisal, apakah bangsa Arab Saudi yang saat ini merupakan penyebab hilangnya kekhalifahan Islam saat ini? Oh, tidak. Saya kira tidak seperti itu. Bangsa Arab Saudi itu, Saudi dengan Ottoman itu jauh sekali, ya, jauh sekali. Saudi ketika Turki Utsmani itu berkembang, Saudi ya dengan permasalahan dan dinamika sosial dan sendiri tidak ada. Jadi mulai setelah Umayyah dan seterusnya, ibu kota pusat peradaban tidak di Arab Saudi, tidak di namanya Mekah atau Madinah, tapi dipindah di Syria, di Baghdad dan lain sebagainya. Oke, kalau iya, apa tindakan yang dilakukan bangsa Arab? Itu murni ketika Turki Utsmani jatuh, ya kita tahu Kemal Atatürk itu seorang pemimpin visioner dan revolusioner, ya, karena dia dibesarkan oleh pemahaman-pemahaman yang modern. Barat itu sudah mulai golden age, ya, ketika itu sudah mulai menjadi negara berkembang. Awal-awal Barat itu sudah menemukan mesin uap dan lain sebagainya, sudah mulai peralihan antara peradaban Barat sudah mulai berkembang.
peradaban Barat itu sudah mulai berkembangnya pada masa ditemukannya mesin uap. Siti Haura, mesin uap itu diketemukan kapan? Di Perancis itu, mesin-mesin itu. Atau ada yang bisa jawab kapan? Halo? Iya Pak, mohon maaf. Mesin uap itu kapan diketemukannya? Revolusi industri. Abad 19 bukan, Pak? Abad 19, jelang abad 10 ya. Jelang abad 20 ya. Itu baru mulai yang dinamakan Golden Age-nya Barat itu mulai dari situ. Nah, sedangkan sebelumnya beberapa abad sebelumnya itu umat Islam yang menguasai. Ya, sekali lagi terkait kekhalifahan Islam itu kan sudah mulai negara itu berdaulat. Ya, negara masing-masing negara sudah mulai memproklamirkan daulatnya masing-masing. Tapi ketika itu Indonesia masih dijajah nih. Kenapa ada istilah dalam tema ini Turki Utsmani ke Nusantara? Karena Indonesia masih Nusantara, belum disebut Indonesia. Indonesia baru disebut ya beberapa puluh tahun terakhir ini, ya diproklamirkan bangsa Indonesia. Ya. Jadi terkait Khalifah Islam itu kita pelajari lah terkait Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah masa Nabi saja mengistilahkan konstitusi negara itu tidak menggunakan asas Islam, tapi konstitusinya konstitusi Madinah, Piagam Madinah, ya. Oke, saya punya catatan Piagam Madinah, nanti saya share di WA Group. Kemudian Halida Putri, bagaimana cara Kesultanan Utsmani mengatasi golongan muda yang menginginkan kebebasan? Nah, ini teman-teman, analisisnya ini ya, Haura dicatat ya, 4 analisis menurut Ibnu Khaldun. Ya, dalam bukunya Muqaddimah, catat di sini. Yang pertama adalah ada yang namanya masa perintis, masa founding fathers, ya. Itu Ertuğrul yang mendirikan Turki Utsmani itu luar biasa babak belurnya. Ini masa yang pertama, ya. Siapapun itu para pendiri bangsa Indonesia juga itu babak belur, ya, melawan penjejahan bukan hanya tumpah darahnya saja, tetapi semuanya dikorbankan. Berjuang itu perlu pengorbanan. Nah, sekarang bagi kita sendiri, kalau kita ingin berjuang, apa pengorbanan kita? Dan lain sebagainya. Ini kita para pejuang-pejuang ke depan, para Universitas Indonesia Warriors, pejuang UI, ini apa yang mau kita perjuangkan? Kita mau berkorban apa ke depan? Yang itu analisis yang pertama. Yang kedua adalah terkait ada masa di dalam suatu peradaban itu masa penerus. Setelah didirikan oleh para pendiri, ada penerus. Nah, masa penerus ini ya cukup berat juga karena tugasnya adalah meneruskan perjuangan para pendiri bangsa, para pendiri peradaban itu. Yang ketiga, setelah di masa 1-2 ini sudah terbentuk suatu peradaban, ada istana, ada bangunan-bangunan kelembagaan, semuanya ada. Ya, semuanya sudah ada, kekuasaannya banyak. Yang ketiga, ada masa penikmat. Masa penikmat, ini kaisar-kaisar setiap peradaban ini ada yang namanya penikmat, masa penikmat, ya. Masa penikmatnya tinggi, semuanya ada. Mau makan ada, mau minum ada, harta ada, emas ada. Ada 3 masalah di dalam masa penikmat ini. Masalah yang pertama adalah masalah harta, ya. Yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Ya, di masa penikmat ini godaannya 3, ya. Godaannya 3 dicatat. Harta, tahta, wanita. Harta banyak, bergelimangan, emas, mutiara, istana itu banyak, ya. Kemudian tahta, perebutan nanti ini antara saudara ini dengan saudara itu berebut, ya. Berebut semuanya. Yang ketiga wanita. Makanya ada dayang, selir dan lain sebagainya.
Ini nanti antara anak yang dari istri pertama 2, 3 bahkan sekian, itu nanti akan berebut tahta. Nah, di masa ini tidak tahu nanti akan ada musuh di dalam selimut. Ada yang merongrong, baik yang musuh merongrong itu di dalam internal maupun eksternal. Nanti sudah mulai bocor retak-retaknya suatu pemerintahan, peradaban, kerajaan. Sudah mulai retak. Retaknya dari pinggir dulu. Ya, daerah kekuasaannya sudah mulai bahasa sekarang itu ingin merdekakan sendiri, ingin memerdekakan dari kerajaan Ottoman. Ya, sudah mulai seperti itu, sudah. Nanti ada masa keempat adalah masa kehancuran. Ya. Masa kehancuran. Yang keempat adalah masa kehancuran. Semuanya bisa kalian analisis melalui 3 kacamata ini menurut perspektif Ibnu Khaldun. Dalam bukunya Muqaddimah, teori sosialnya Ibnu Khaldun itu. Bisa kalian baca buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Terima kasih semuanya. Barangkali itu ya, Mbak Siti Haura dan Mas Adam yang bisa saya sampaikan. Sehubungan waktu juga. Terima kasih semuanya. Sudah waktunya sholat duhur dan isoma ya. Sholat duhur dan isoma. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terakhir, Mas Dias, tolong ini hasil rekaman ini di-upload ya. Di-upload dengan baik. Perlu diedit Mas Dugi ya. Sudah saya share ya tadi ya di grup ya. Open recruitment ya. Tolong Ya, Pak. dikondisikan lah Mas Dias dan Mas Dugi. Baik. Terima kasih. Hal-hal lain classroom untuk seminar tematik Al-Quran sudah tertera roomnya. Terima kasih semuanya. Sekali